Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu dengan mengharap akan pertolongan dan kemurahan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita, memberikan taufik dan hidayah supaya jalan yang kita tempuh ini benar, supaya jalan yang kita lalui ini lurus, dan supaya amal yang kita kerjakan ini mengantarkan kita untuk mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Nah, jamaah sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis Jibril dan alhamdulillah itu sudah tuntas, sudah selesai. Sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Qol, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Bagaimana sabda Rasulullah? Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yuhibbul abda, mencintai hamba, at-taqiyya, yang bertakwa, al-ghaniyya, yang kaya, al-khafi, yang tersembunyi. Nah, sungguhnya Allah mencintai hamba yang memiliki
Berapa sifat tadi? 3 sifat. Yang pertama, hamba yang bertakwa. Yang kedua, hamba yang kaya. Yang ketiga, yang tersembunyi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis ini terdapat faidah, pelajaran yang sangat penting untuk kita pahami. Dalam hadis ini terdapat sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Apa di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Pertama, hadis ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cinta. Allah memiliki sifat apa? Mencintai. Nah, yang tentu saja sifat cinta Allah ini jangan digambar-gambarkan, jangan disama-samakan, jangan dibayang-bayangkan. Seperti cintanya manusia kepada yang lain. Ya. Allah mencintai hamba-hambanya, berarti Allah itu juga mengalami seperti yang dialami oleh hamba. Jadi kalau orang mencintai seorang itu kan ada konsekuensinya ya. Selalu bayang-bayangin terus apa? Gimana dulu kalau waktu jatuh cinta itu? Ya, jadi nggak boleh dibayang-bayangkan begitu nggak. Yang kita tetapkan Nabi menetapkan Allah memiliki sifat cinta. Soal bagaimana cintanya itu wallahualam. Nggak boleh kita bayang-bayangkan, nggak boleh mengandai-andaikan, nggak boleh mengumpamakan. Menggambar-gambarkan juga nggak boleh. Pun itu yang pertama. Ya, sama dengan Allah tersenyum, itu ada sifat-sifat. Itu bagian penjelasan tentang tauhid asma wa sifat. Baik, itu yang pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Allah mencintai sifat takwa. Allah mencintai sifat takwa. Karena ketakwaan itu memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Ya. Allah mencintai sifat takwa karena sifat takwa itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Dan takwa itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam ini. Ya, jadi takwa itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki apa? Keutamaan. Memiliki keutamaan. Nah, sebelum kita membahas tentang keutamaannya, kita terlebih dahulu membahas tentang definisi dulu, supaya nanti kita bisa merasakan, supaya kita bisa mengerti apakah kita termasuk orang tersebut. Karena ini sangat penting. Allah mencintai hamba yang bertakwa. Nah, ini masalahnya, apakah kita sudah masuk di dalam kategori itu? Ya, baik, kita akan bahas terlebih dahulu tentang definisi takwa dulu.
Definisi takwa, barangkali ada yang sudah pernah dengar penjelasan tentang takwa ini dari dua sisi. Pertama dari sisi bahasa. Apa makna takwa? Hah? Makna takwa menurut bahasa apa? Belum ya? Baik. Takwa menurut bahasa itu berasal dari kata dasar wako. Wako. Jadi kalau jenengan nulis bahasa Arab itu wawu kof ya. Wako. Nah, diperhatikan ya, diperhatikan dan dirasakan. Ini penting soalnya. Artinya apa wako itu? Menjaga. Takwa, makna takwa menurut bahasa artinya apa? Menjaga. Kemudian kata takwa itu juga diambil dari kata dasar al-wiqoyah. Al-wiqoyah. Jadi kalau jenengan nulis alif lam waw alwi qoyah qaf alif ya tak marbutoh. Nah, itu nulisnya apa tadi? Al-wiqoyah. Al-wiqoyah artinya dua. Yang pertama bermakna al-hadru. Al-hadru artinya hati-hati. Al-hadru artinya apa? Hati-hati. Yang kedua al-ikhtiyat. Al-ikhtiyat artinya waspada. Jadi al-wiqayah memiliki dua makna. Pertama bermakna apa? Al-hadru artinya hati-hati. Yang kedua bermakna al-ikhtiyat yaitu waspada. Nah, jadi takwa itu nek dikumpul nih, berapa pengertiannya? Nek dicampur wau, nek didadekno sitok, ada berapa makna? 3. Tunggal napa? Menjaga. 2, hati-hati. 3, waspada. Itu takwa. Nah, dilihat dari sisi makna saja, niku sajane wis kena dirasakne, Pak. Mas, perhatikan ini. Kalau ini main rumongso kula ndak sampean. Lho nggih saestu ini. Engko rumangsane kaya wis takwa enggak katut tiba ngoten lho. Ya seperti pengertian-pengertian ini kan jarang kita reken, napa jarang kita reken itu. No reken. Jarang diperhatikan. Sehingga kita berjalan itu sebagai gelambiaran ngoten ya, jangan. Jadi definisi-definisi itu sangat penting banget Pak niki. Sangat penting banget. Baik ya, kita lanjutkan kemawon. Pun jadi makna takwa itu nek nurut bahasa wonten 3 pengertiane, menjaga, hati-hati, waspada. Dadi nek didelok sangka makna bahasa niku wis kena dirasakne. Wong takwa itu punya sifat hati-hati. Kira-kira dalam hal apa? Kira-kira dalam hal apa? Segala sesuatu, omongan, hati-hati. Wis. Ngene iki leren sik. Mari bahas ngene iki leren sik. Awak dhewe iki wis duwe sifat hati-hati enggak nek ngomong. Lho ngono lho. Hati-hati niku pripun sih? Ditoto tenanan, dipastekne. Omongan ini bener apa enggak? Mudarat apa manfaat? Iku jenenge wong hati-hati, Pak. Nah, iku jenenge wong hati-hati niku kados ngoten. Dari sisi ucapan pun dijaga.
dari ucapan diperhatikan. Tindak tanduk, komentar-komentar. Masya Allah ini. Ya, tidak gampang-gampang kita komentar. Tidak gampang-gampang kita memberikan tanggapan-tanggapan. Orang bertakwa niku dilihat dari segala sisinya. Pun niku makna takwa menurut bahasa. Nomor kali takwa menurut syariat. Ya, takwa menurut syariat. Apa makna takwa menurut syariat? Adapun makna takwa menurut syariat adalah imtithal awamirih. Imtithal awamirih. Menjalankan perintah-perintahnya Allah. Ya, takwa menurut syariat artasipun menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, wajtinabu nawahi. Wajtinabu nawahi. Menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Nah, ini pengertian makna takwa menurut syariat. Menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah perkataan-perkataan ulama berkaitan dengan definisi takwa ini. Pertama, kita lihat perkataan sahabat Abu Darda. Perkataan siapa? Abu Darda. Qala Abu Darda radhiyallahu an, berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Tamamut takwa, puncak dari ketakwaan. Nah, nek puncak niku pengertiannya pripun? Takwa sing paling tinggi. Jadi ciri-ciri nih wong niku nek takwa tambah tinggi nih. Ya. An yattaqiyal abdi. Bahwasanya seorang hamba itu berhati-hati, menjaga diri min mithqali dzarratin, dari perkara seberat dzarrah. Itu puncak ketakwaan. Masya Allah, ini betul-betul hati-hati, Pak. Betul-betul hati-hati. Itu pengertian. Jika seorang hamba menjaga dirinya dari perkara-perkara walaupun sebesar dzarrah. Apa sih yang dimaksud sebesar dzarrah niku? Ya. Dzarrah niku memiliki makna yang bermacam-macam. Nomor setunggal, wonten ingkang ngartosaken, ada yang mengartikan makna dzarrah itu biji sawi. Niku dzarrah. Jadi ono perkara sak gedene biji sawi niku mboten sembarang, gak berani berbuat. Ya Allah, ini hati-hati nih, gambarannya kados ngoten. Ada yang mengartikan biji sawi. Wonten malih sing ngartosaken, ini kalau kita lihat di kamus-kamus bahasa Arab, ada yang mengartikan dzarrah niku kepala semut merah yang paling kecil. Nah, sampean ro duduk keranggang. Keranggang gede, Pak. Semut merah sing paling kecil iku ndase tok, Pak.
Itu namanya dharoh. Ya tidak jauh dengan biji sawi tadi. Itu dharoh. Artinya apa? Wong takwa niku nek sampai tingkat tinggi niku mboten wani komentar macam-macam. Sekedar komentar niku ndak berani. Nek gak dipastekno niku bener. Sementara kula mbak sampean kan sik kadang-kadang sembrono komentar. Nggih mboten? Iya. Nah, iki berarti tingkatannya durung hati-hati. Gak sembarangan, Pak. Ngomong itu hati-hati. Makanya jenengan lihat, sahabat yang paling tinggi tingkat ketakannya sinten? Abu Bakar. Jarang komentar. Nek li kadang niku ilate digacoi. Ilate digacoi. Ya Allah. Sambil berkata ditanya, ya Abu Bakar, kenapa lidahmu selalu kamu pegangi terus? Jawabin apa? Iki sing paling angel di penjara. Sing paling angel di penjara. Nah, komentar. Ngomong gitu loh. Masya Allah. Abu Bakar tiangin. Kita lihat nanti pernyataan-pernyataan ulama. Pak. Hati-hati. Astagfirullah. Ngomong sak ngomong. Ya. Menetapkan, komentar sak kontu. Hati-hati. Hati-hati. Ngomong dengan siapa saja. Jadi rasa takutnya itu yang membuat dia demikian. Dan nek kula mbak sampean berani komentar kan berarti rasa wedi niku durung ono. Rasa wedi karo konsekuensi ucapan itu. Kenapa kok kita berani komentar begini dan begitu? Karena nggak ngerti konsekuensi. Makanya terus Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang mau membandingkan antara ucapan dengan perbuatan, dia akan banyak diam. Sopone wong sing gelem bandingno antara ucapane karo perbuatane, maka dia pasti akan banyak diam. Kenapa? Setiap ucapan niku wonten konsekuensi. Setiap ucapan, Pak. Setiap ucapan kalau konsekuensi. Sehingga Nabi SAW memastikan munculnya sebuah hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, falyakul khair. Hendaklah dia berkata yang baik. Makanya ini kayak baik meneng. Lah kadang-kadang awak dhewe niki lho Pak, awak dhewe, enggak usah wong liya. Wis ngerti nek omongan iku elek ya dhisik diuculno ae ngoten. Ngerti nek omongan iku elek iku ngerti. Sampai kadang-kadang dilingno sampean niku lho ngomongi ngono iku lho gak apa-apa. Gak apa-apa. Wendel wae dhewe iki pemberani. Apa-apa. Ya Allah. Sing hati-hati, sak joge ngaji niki kudu ditata tambahan. Ya. Wis sing hati-hati saestu. Makanya saya sendiri jadi bahan evaluasi. Ya, buruknya akhlak-akhlak kadang-kadang jamaah komentar ono masalah, komentar sing gak karu-karuan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, itu menunjukkan apa? Saya masih belum berhasil mengajarkan ilmu yang baik ini. Itu evaluasi saya. Berarti saya belum berhasil mengajarkan ilmu yang baik. Soalnya belum terbentuk karakter. Ya, delok komentar sik koyo ngono ya Allah. Lah ngaji yang mono minak dipelajariku nang ndi oleh. Nang ndi oleh. Terutama lho Pak, Ibu dieling-eling, terutama bukan pas di pengajian ngeten niki takwa itu pas ada di lapangan itu loh, di rumah, ono kasus, ya itu ilmu itu digunakno. Ngoten. Pas kita di lapangan itu. Itu ilmu. Bukan pas ngaji begini. Nek pas ngaji begini ya pendiam-pendiam kita sih ngomong kula tok. Gitu. Ketok sabare awak dhewe iki nek pas ngaji. Lah pas diganggu wong, dirugikan sama temen, dikecewakan, apa komentarnya? Bagaimana sikap kula mbek sampean?
Iku ilmu. Iku ilmu. Pas ono kasus, pas ono masalah, iku ilmu. Dadi ndodone ilmu kula mbek sampean ono kaya pas ono masalah iku. Pas ono masalah. Makanya kula mbek sampean diuji dengan berbagai peristiwa. Nah, dan Bon. Jadi niku pernyataan ini sinten? Sahabat Abu Darda. Jadi yang dikatakan pengertian sebesar darah niku pengertian nomor setunggal napa wau? Sebesar disawi. Terus nomor kali napa? Nah, nomor 3 wonten ingkang nartosaken ada yang mengartikan sing dimaksud darah itu adalah apabila seseorang itu punya rumah yang terbuat dari dinding bambu zaman semono. Napa zaman semono? Zaman kita dulu kan tembok ini kok gede apa? Nggih. Nah, niku kelihatan nanti kalau pagi itu ada sorot matahari yang masuk. Nah, perhatikan ya, sorot matahari yang masuk ke rumah kita melalui napa? Celah-celah gedek nih wau. Nah, matahari sorot sinar matahari masuk itu kelihatan. Napa nih? Debu sing berterbangan. Lah, debu sing berterbangan itu yang dimaksud darah. Ngaten. Sehingga pengertiannya apa? Wong sing iman, wong sing takwa temen, iku nggak berani sembarangan. Baik itu keburukan maupun kebaikan untuk melakukan seberat debu yang sedang terbang itu. Karena bobote, Pak. Kan karena bobote yang terbang itu kan nggak ada beban beratnya, kan nggak ada. Itu diurus kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertiannya. Sehingga disebutkan berikutnya oleh beliau, wa qad bayyana, dan sungguh telah menerangkan Allahu Allah fi kitabihil karim, di dalam kitab yang mulia. Nah, maksudnya pripun? Allah sampun jelasaken pengertiannya. Puncak takwa iku piye? Ya. Wonten gene Al-Qur'an tepatnya surat Al-Zalzalah. Tepatnya surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 dan ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada terjemah? Penjelasan yang dimaksud faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dipun jelasaken kalian Imam Ibnu Rajab tafsirnya. Pengertiannya bagaimana? Maknanya adalah fala tahkironna syai'an minal khair antaf'alah. Itu maknanya. Jangan sekali-kali kamu sepelekan. Jangan sekali-kali kamu remehkan. Itu tafsirnya. Surat apa tadi? Dalam
Al-Zalzalah ayat 7. Jadi yang dimaksud wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Iku artinya apa? Pengertiannya adalah fala tahkiranna syai'an minal khair. Jangan sekali-kali engkau sepelekan, jangan sekali-kali engkau remehkan sekecil apapun kebaikan. Ya, sekecil apapun kebaikan antaf Allah untuk kamu kerjakan. Iku puncak ketakwaan. Iku puncak gak ono ceritane wong takwa tambah dhuwur takwa niku tambah ngremehno amal ku ono ceritane. Iku dudu wong takwa niku. Iku puncak ketakwaan, tidak meremehkan amal-amal kebaikan sekecil apapun. Makanya kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil debu jangan diremehkan untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Itu tafsirnya. Jangan sekali-kali engkau sepelekan, jangan sekali-kali engkau remehkan sekecil apapun dari suatu kebaikan untuk kamu kerjakan. Jadi kesimpulannya apa? Wong nek wis pada tingkat puncak ketakwaannya sudah tinggi. Napa pengertiannya, Pak? Halo? Napa pengertiannya? Hah? Selalu menjaga mengamalkan amal-amal walaupun kecil. Gak malah nganggur. Nah loh, gak malah nyepelek nih amal. Itu pengertian yang ada di dalamnya. Makanya kalau kita lihat jejak para sahabat, hidupnya itu dipenuhi dengan ilmu dan amal. Hidupnya dipenuhi ilmu dan amal. Jadi contohnya Abu Bakar dan Umar itu kan Masya Allah. Abu Bakar itu tidak mau ada amalan Nabi yang dia nggak tahu. Nggak mau dia. Semua yang diamalkan Nabi dia harus tahu. Harus tahu. Dan harus bisa mengikutinya. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak mau kehilangan satu amal pun. Ya. Makanya sampai wonten nate ceritanya ada seorang Umar pernah mergoi Abu Bakar masuk ke suatu rumah yang rumah itu kecil sekali, Pak. Rumahnya orang-orang miskin. Tapi rumah itu selalu tertutup. Hampir tidak pernah ditemukan pintunya terbuka. Lah Umar itu sering mergoi Abu Bakar niku napa? Masuk ke rumah itu. Sehingga timbul dugaan, timbul pertanyaan. Pertama, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah itu? Dan siapa penghuni rumah itu? Nah, supaya tidak salah di dalam menilai, akhirnya Umar mengintip, ya, memata-matai, supaya nanti nggak salah ungkapan ini. Nah, satu saat setelah dari masjid, betul Abu Bakar masuk ke rumah tersebut. Setelah cukup lama di dalam, Abu Bakar keluar dan pulang. Tak ngerti kalau sedang diintip, diintai oleh Umar. Akhirnya Umar masuk ke rumah tersebut. Kaget Umar. Kenapa? Ternyata di situ ada seorang wanita tua dan buta. Wanita tua buta. Nah, akhirnya Umar nanya kepada wanita ini. Apa yang dilakukan laki-laki tadi? Apa dia kerabatmu? Bukan. Apa dia familimu? Juga bukan. Lalu apa yang dia lakukan ke sini? Kok sering saya lihat dia sering datang ke sini? Diceritakan, Pak.
laki-laki tersebut, dia nggak ngerti kalau laki-laki itu adalah Abu Bakar. Yang dilakukan laki-laki tersebut di sini adalah membantu membersihkan rumahku ini. Dan memasakkan apa yang aku butuhkan. Ya, memasakkan apa yang aku butuhkan. Memberi sesuatu yang aku perlukan. Dan menyiapkan apa saja yang aku perlukan. Setelah cukup dia pulang. Dan itu sering dilakukan laki-laki tersebut. Nah, mendengar tuturannya begini, apa jawab Umar? Wallah, demi Allah, Abu Bakar itu akan memberatkan orang yang di belakangnya nanti. Abu Bakar itu akan memberatkan orang yang ada di belakangnya nanti. Jadi engko nek dadi pemimpin Abu Bakar kumburi niku sing kabotan kok. Nerusno iki lho. Ya Allah. Pun evaluasi kita. Sejauh mana kita peduli niku, Pak. Ada napa istilahnya? Apa istilahnya ngeten niku? Gerakan hati kita untuk apa istilahnya ngeten kok empati. Nah, napa empati niku napa? Sampe ngerti unek-unek ora? Empati niku keinginan untuk berbuat. Jadi daya tariknya untuk berbuat itu ada di dalam dirinya. Ngeten lho, Pak. Apa yang Allah tampakkan kepada kita itu duduk tontonan. Apapun itu. Ya. Segala sesuatu yang dipertemukan Allah kepada kita itu ibtila, itu ujian. Kita diuji dengan itu. Pikiran kula mbek sameniku nyantol apa ora? Bukan tontonan, bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Kita ketemu dengan orang yang sangat susah, itu bukan kebetulan. Allah pertemukan itu kepada kita. Allah pertemukan itu kepada kita. Nah, sehingga untuk apa? Ujian. Sejauh mana empati hati kita ini tergerak untuk melakukan suatu kebaikan. Itu bukan kebetulan. Makanya pertanyaan ini kalau dalam kajian akidah, ada nggak peristiwa terjadi kebetulan? Ono ora? Ada nggak peristiwa terjadi kebetulan? Termasuk kita ketemu dengan orang-orang yang sengsara seperti ini. Itu bukan kebetulan. Allah menguji kita. Loh gitu loh. Setelah kita ngaji kan ini cara nek ngurus SIM itu apa? Praktek tulis ngaji niki. Nah, di lapangan apa jenenge ujian tulis, nanti di lapangan ujian praktek. Ngoten lho. Diuji kita oleh Allah dengan itu. Ditemukan dengan orang-orang yang bermasalah di tengah jalan itu. Dipertemukan oleh Allah. Itu ujian bagi kita. Nah, ujian. Sehingga tergerak hati kita. Makanya beda dengan orang-orang yang punya iman yang kuat. Ini kebaikan, ini amal soleh. Ya. Masya Allah. Banyak jemaah. Pun nggih? Nah, itu maknanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Artinya jangan sekali-kali engkau sepelekan sekecil apapun dari suatu kebaikan untuk kamu kerjakan. Kesimpulannya apa? Wong sing takwa sampai pada tingkat yang tinggi itu tidak mungkin mengabaikan, menyepelekan amalan-amalan yang baik. Dia akan kerjakan amal-amal itu. Insyaallah, pun. Kemudian tafsir yang kedua, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa artinya? La tahkiranna syai'an minasyarri. La tahkiranna syai'an minasyarri. Jangan sekali-kali engkau menyepelekan dari suatu keburukan. Nah,
Jangan sekali-kali engkau sepelekan dari suatu keburukan, dari suatu kejahatan. Jangan disepelekan. An yattaqiyahu, untuk kamu jauhi. Untuk kamu jauhi. Sekecil apapun keburukan, tinggalkan. Nah, sekecil apapun keburukan itu, tinggalkan. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud gambaraken wong mukmin sejati dan wong munafik niku. Lek wong mukmin niku, Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi orang mukmin sejati itu kalau ngelihat dosa itu seperti dia duduk di bawah gunung yang besar. Seperti dia duduk di bawah gunung yang besar. Sehingga dia takut kalau gunung itu akan menjatuhinya. Itu sifat orang mukmin ketika melihat sebuah kesalahan. Ya ulangi, niku sifat wong mukmin menawi ningali kesalahan. Melihat dosanya itu seperti itu. Adapun orang munafik, kalau melihat dosanya, melihat kesalahannya, itu seperti melihat seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Iku munafik. Jadi ciri ini wong sing beriman dengan iman yang benar, nek ndelok dosane pripun? Seperti orang itu duduk di bawah gunung yang tinggi dan dia takut kalau gunung itu akan mengambrui dia. Jadi rasa takutnya itu yang menjadikan dia bertakwa itu. Enten, jadi hati-hati akhirnya ini. Insya Allah. Soalnya ini sifat, Pak. Ini sifat. Pun nggih? Nah, jadi pengertian barang siapa yang mengerjakan amal-amal kejahatan sekecil debu, dia akan melihat balasan dari Allah. Oleh karena itu kata Imam Ibn Rajab, jangan sekali-kali engkau sepelekan sekecil apapun keburukan, ya sekecil apapun kejahatan untuk kamu jauhi. Kenapa? Karena kamu akan merasakan akibatnya. Sampun, nah itu pengertian takwa menurut pandangan para ulama. Kemudian pernyataan yang kedua, waqad qila li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu saat Abu Hurairah niku ditanya, ani takwa, tentang takwa. Pengertian takwa niku pripun? Ya, wahai Abu Hurairah, tolong jelaskan kepadaku apa sih yang dimaksud dengan takwa itu. Lalu sahabat Abu Hurairah menjawab, apakah Anda pernah melewati jalan yang ada durinya? Apakah Anda pernah melewati jalan yang ada durinya? Lalu orang yang bertanya tadi menjawab, "Na'am, ya. Kami pernah melewati jalan yang ada durinya." Lantas ditanya lagi oleh Abu Hurairah, ya, kaifa sonata, bagaimana Anda berbuat? Nek sampean melewati jalan yang ada durinya, apa yang harus Anda lakukan? Qala, berkata laki-laki tersebut, idza ra'aitu syauq, apabila saya melihat duri, i'tazaltu, aku akan melangkahinya. Ya, aku akan melangkahinya. Au zawajtu, atau aku akan menghindarinya. Ya. Masya Allah. Jadi kalau aku nanti ngelihat duri, aku akan melangkahinya. Atau aku akan menghindarinya.
Atau kalau ternyata jalan itu kok banyak duri-durinya, qasar tuan, aku akan mundur balik, tidak mungkin saya lanjutkan. Setelah dijawab begitu, apa kata Abu Hurairah? Zakat takwa. Iku sing jenenge takwa. Pengertiannya pripun? Duri-duri yang dimaksud tadi itu adalah larangan-larangan dalam agama. Duri-duri tadi yang disebut di jalan itu seperti apa? Larangan-larangan dalam agama. Artosipun wong bertakwa niku nek kepethuk larangan. Pripun? Menghindar atau dia akan balik, tidak akan ditabrak. Loh, gitu loh. Itu wong sing bertakwa nih. Nek kepethuk larangan, menghindar dia. Menghindar dia. Atau dia langkai, pokoknya jangan sampai nabrak. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Sakitipun gambaran ini pun. Nah, itu sifat orang bertakwa. Maka bapak-bapak sekalian, ini harus kita miliki sehingga nek dikumpulaken makna takwa menurut bahasa dan makna takwa menurut syariat. Ya, jadi menawi makna takwa itu diartikan dari dua sisi, digabung baik menurut bahasa maupun menurut syariat, berarti wong sing takwa niku wong sing ati-ati, wong sing jaga, wong sing waspada kepada dua perkara. Menjaga hati-hati dan waspada terhadap perintah-perintah Allah, baik itu besar maupun kecil. Nah, ini puncak takwa nih. Wong sing takwa niku wong sing hati-hati, wong sing jaga, sing waspada. Ya, terhadap segala sesuatu, ya, sebesar maupun sekecil apapun. Tidak diremehkan. Nah, yang kedua, orang bertakwa itu orang yang waspada, orang yang hati-hati, ya, orang yang menjaga semua larangan, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan, nah niki, bahkan seseorang belum bisa dikatakan sampai pada takwa yang sebenarnya. Ya. La yablughul 'abd. Seseorang belum bisa dikatakan sampai pada derajat takwa yang sebenarnya. Ya. Hatta sehingga yattaqiyah, dia menjaga diri, berhati-hati anil halal. Masya Allah. Dari perkara-perkara yang halal, khasyatadzun, karena takut bahwa yang halal itu bisa menyebabkan kepada dosa. Saged dipun pahami ini. Seseorang belum bisa dikatakan bertakwa sebelum dia apa tadi? Menjaga diri, meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang halal, karena dikhawatirkan bisa jatuh ke dalam yang haram. Ngerti maksudnya? Jadi perbuatan halal itu sok didoi, Pak. Kalau ternyata nanti perkara halal ini bisa menjerumuskan orang di dalam dosa. Contohnya apa? Nah, contohnya apa? Berlebih-lebihan olahraga,
Hati-hati ya. Olahraga dhewe ku oleh, gak apa-apa. Bal-balan monggo. Ya. Sing wis umur swidak-swidak niku monggo bal-balan. Bulu tangkis monggo. Tapi jangan sampai berlebih. Kenapa? Kamu akan terjerumus di dalam dosa. Oh, maten. Pun saged dipahami? Lawang infak gak kober tuku kok. Infak niku nggak pernah, tapi tuku kok larang-larang. Tuku apa jenenge? Raket 500.000. Infak nggak tahu iki jenenge masalah. Fudul, berlebih-lebihan. Ya. Atau nggak ngerti waktu. Nggak ngerti waktu. Masa bulu tangkis sampai jam 1 badalu? Sampai 12:30 baru pulang. Loh, nek bulu tangkis pun mari jam 11 wae. Lah terus lapo ngetus keringet. Ngetus keringet, Pak. Ngeten iki wis gak usah. Ngoten lho. Yang ngetus keringet di omah kan penak. Ketemu istri, ketemu anak. Ya? Iya, hati-hati niku. Apa saja. Futsal, silahkan, tidak masalah. Yang penting ajak berlebih-lebihan. Ajak berlebih-lebihan. Nah, kok sekiranya kan kalau mbak sampean kudu ngerti kok nek futsal jam sak meneng kok sampai jam 12 aku iso tahajud apa ora. Iku dihitung wong takwane iku. Gak syukur seneng dilakoni. Pun jelas sepeda pancal. Nah, sampai jam piro ngono lho. Sampai jam 11 tutuk endi sampeyan iki kate lha opo terusan. Ngapalno pulau dah. Ya sepedaan wis muter-muter rong jam-jam 7 sampai jam 09 wis keringetan sih. Lah nek kepengin keringetan yo ruban gire sing cilik terus perengane sing wah cepet ngeringet iku. Terus cuma patah tulang sampean. Kula matur ngeten iki napa kata kula mbak sampean terjebak di situ itu. Dia terjebak akhirnya nyepelek nih masalah-masalah itu. Akhirnya tadi kebiasaan ngoten niku. Ya, menjadi suatu kebiasaan. Pun. Nah, ibu-ibu nggih ngoten. Aja berlebihan. Mari pengajian. Ya, pengajian mari musyawarah apa di musyawarah diselesai pulang gitu loh ya. Aja musyawarah luwih suwe timbang pengajian. Komite itu. Walmur itu. Allah. Sampai hari ini saya bilang, kalau ngaji di Walmur itu, ngajiannya jam berapa, Bu? Jam 8, Ustadz. Loh kan setengah 8 sudah di sekolahan. Iya nanti. Ternyata mboten Pak saged setengah 8 itu bisa. Ternyata apa? Ternyata leren dhisik ngarepe Indomaret. Leren dhisik ngarepe Indomaret. Atau kalau begitu ngelumpuk di pos satpam. Yes. Ya di manajemen yang bagus. Di manajemen yang bagus. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting sikap di dalam mensikapi segala sesuatu, terutama yang tidak sesuai dengan keinginan. Itu sering gagal kita soalnya. Mensikapi sesuatu di luar keinginan. Meleset acarai, nggak sesuai diharapkan. Itu komentarnya Masya Allah. Ya terutama emak-emak itu. Ngalang-ngalai jagal ndek krian. Tajam kalimatnya itu. Karena saya pernah menemukan langsung itu. Saya mas sampean kirim mas WA ibu-ibu. Penasaran saya. Ini Ustadz, Masya Allah. Grup komite. Tajam bahasanya. Nggak takut bahasa kayak begini nanti hisapnya ngeri di akhirat.
Hati-hati makanya. Ya. Akhirnya kita membayangkan loh, ya Allah lah komentari koyok ngene iki terus ngaji yamono yamin sing disampaikan aku apa sing dirasakne. Berarti kan ilmuku gak nyantol nang ati blas, Pak. Sebab ciri hati itu kecantol ilmu itu merubah karakter. Dan ketika sesuatu akan terjadi ketika salah, ilmunya itu mengendalikan. Mas, tunggali bapak-bapak, termasuk masakan gak cocok, glodak. Oh, nak sing-sing ngono ya? Nggak ada. Pas ngaji. Kata-kata kasar itu sering saya dengarkan. Saya dengarkan. Renungkan, omongan itu tanggung jawabnya besar. Jenengan tahu satu kata disampaikan kepada pasangan yang menunjukkan kufur itu bisa menghapus pahala kula mbek sampean kabeh. Satu kata. Oh nyamun yamini gak tau ono benere. Gak ono benere. Mosok sih? Sebab wong kadang moring-moring niku peteng pikirane, Pak. Cupet nalare. Cekak akale. Paham? Sehingga ketika dia kecewa, kebaikan-kebaikan orang yang mengecewakan ini seakan-akan hilang, gak ono kabeh gara-gara ketutupan kekurangan iku mah. Ngaten lho. Makanya dieling-eling niki. Setiap waktu, setiap saat kita dihadapkan oleh sesuatu yang gak cocok dengan hati. Satu misal, bapak-bapak pulang, entah dari pengajian, entah dari kerja, entah dari safar, ya di rumah istri nggak ada, lo ngono, di telepon yo gak diangkat, di WA yo gak dibales, nek lunga iki nang di nek metu nang yo gak, kira-kira ngeten iki Pak, nek kondisi kali ini ditambah lagi kondisi ini gremis, dadi ngamuk iku cocok, iya, pancene tak cocok-cocok aja. Pernah nggak kita mengalami kondisi seperti itu? Pernah. Pas gitu loh, ngamuk niku pas, cocok. Makanya kan sudah sering saya katakan, Allah menguji kita itu di waktu yang tepat, Pak. Ya saya setuju nih. Dan banyak yang gagal kita. Saya berkali-kali mengawal jamaah umroh haji, berkali-kali, alhamdulillah. Ngerti akhirnya karakter jamaah kita nih. Wah, ngomongi Pak, kaya gak ngaji belas nih kumpul. Hilang kajian, bertakwalah kepada Allah, hilang. Wong tempat tidurnya di tempat ibu-ibu yang lain, ngamuk ndak karuan. Ini ibu-ibu dari mana nih? Bangun. Lah wong sing gelagapan to, Pak. Saya coba sampean turu kena suara koyo bledek niku lho. Rasane piye? Lah yo jenggirat, merem sese melek sese koyo dajal ngono. Lho nggih mboten. Saking napa nih? Kaget iki lapo, ada apa? Gak ngerti dia. Sing salah iku sing lah ketua rombongan sing salah. Wong iki gak ngerti apa-apa, Pak. Waduh, entek Bu, dikendalikan. Sudah tahu Ustaz. Ustaz dilawan Ustaz. Bu, dikendalikan. Ini ujian ya ujian. Capek Ustaz. Anjane pas pegelannya nih. Aku ngene, Gusti Allah ku cocok anjane. Tapi dengan begitu kita akhirnya tahu apa? Ilmu-ilmu yang selama kita kaji belum menyentuh ke hati kita. Nangit sampai nyentuh no ilmu nang hatiku gak angel. Deloken sifatmu balak-balik aku lak ngomong. Nek sifatku lambek sama niku berubah karena ilmu itu berarti ilmunya sudah nyentuh, itu yang disebut taufik. Napa taufik niku? Loh. Hidayat taufik napa taufik hidayat? Ayo eling jian pembahasan hidayat taufik nih. Petunjuk yang berupa taufik, di mana
ilmu itu dimasukkan oleh Allah ke dalam hati, disentuhkan ke hati kita itu, Pak. Ngresep nang hati ini. Lah nek wis ngresep ilmu, ngresep nang hati niku, itu timbul keinginan. Oh ya Allah, nek ngono aku iki selama iki salah. Punya pola pikir sing kados ngoten niku engko asile. Iku jenenge taufik. Paham? Dadi nek kula mbek sampean ngaji, atiku sok ngrasakno koyo ngoten niku iku jenenge oleh taufik. Nek sekedar ini suami nggak boleh bilang begini, istri nggak boleh begini, itu hidayah irsad. Hidayah berupa ilmu saja, pengetahuan. Oh ngerti kalau begini, tapi begitu wayahe apa? Nah, itu prakteknya itu. Itu yang disebut dengan taufik. Pun jelas? Nah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu penjelasan seputar apa tadi? Takwa. Nah, sehingga kalau wong sing takwa bener niku hati-hati, tambah ngomong sak ngomong hati-hati. Komentar sak komentar, hati. Terutama ketika kita dihadapkan oleh sesuatu di luar apa yang kita inginkan. Ya. Terjadi sesuatu di luar apa yang kita inginkan, itu kita sedang diuji oleh Allah. Nah, sikap kita itu yang mendasari ilmu kita akan menuntun sikap kita ini. Ilmu kita akan menuntun sikap kita. Baik, kita lanjutkan. Pun ya. Nah, jadi pelajaran yang kedua, Allah mencintai apa tadi? Sifat takwa, karena takwa memiliki keutamaan yang sangat banyak. Nah, sekarang kita akan pelajari di antara keutamaan takwa. Apa saja yang merupakan keutamaan takwa itu? Pertama, takwa akan menyebabkan datangnya keberkahan dari Allah. Takwa menyebabkan datangnya keberkahan dari Allah. Surat 7 ayat 96. Itu yang pertama. Takwa menyebabkan datangnya keberkahan dari Allah. Keutamaan yang kedua, takwa menjadi sebab ya, takwa menjadi sebab seseorang mendapat jalan keluar dari permasalahannya. Takwa menjadi sebab seseorang mendapat jalan keluar dari permasalahannya dan mendapat kemudahan dari segala kesulitannya. Takwa menjadi sebab seorang mendapat jalan keluar dari permasalahannya dan mendapat kemudahan dalam kesulitannya. Surat 65 ayat 2 sampai ayat 4.
Surat 65 ayat berapa? 2 sampai ayat 4. Keutamaan takwa yang ketiga. Orang yang bertakwa akan diberikan anugerah oleh Allah. Orang yang bertakwa akan diberikan anugerah dari Allah berupa ilmu dan pengajaran. Berupa ilmu dan pengajaran. Surat surat 8 ayat 29. Surat 8 ayat 29. Keutamaan yang keempat, orang yang bertakwa akan diselamatkan Allah. Masya Allah, ini penting banget nih. Orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah dari tipu daya musuhnya. Makanya dakwah sunnah nggak ngereken tipu daya, nggak ngeladeni orang-orang yang membuat tipu daya, nggak mengintai-ngintai, ndak. Ya, urusan tipu daya kita serahkan kepada Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir, orang munafik membuat tipu daya, dan Allah juga membuat tipu daya, dan tipu daya Allah sebaik-baik tipu daya. Nah, ini kita nggak usah ngurusi tentang tipu daya. Kenapa? Allah kan selamatkan kita. Surat Al-Imran 120. Masya Allah, ini Surat Al-Imran ayat 120. Allah katakan, wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar, jika kamu bertakwa, maka tipu daya orang-orang kafir tidak akan membahayakan kamu sama sekali. Nanti nggak usah takut dengan tipu daya. Ya. Banyak bertakwa kepada Allah SWT. Keutamaan yang kelima, takwa menjadi sebab turunnya bantuan dari Allah. Takwa menjadi sebab turunnya bantuan dari Allah. Surat 3 Surat 3 ayat 123 sampai 125. Ya. Jadi kalau orang bersabar dan bertakwa, Allah akan turunkan bantuannya. Allah akan datangkan bantuannya. Kemuliaan yang keenam, keutamaan yang keenam, bahwa orang yang bertakwa adalah semulia-mulia manusia. Semulia-mulia manusia adalah orang yang bertakwa. Yang paling mulia di hadapan Allah, hamba-hamba yang bertakwa. Surat 49 ayat 13. Surat 49 ayat 13. Yang ketujuh, yang terakhir, keutamaan takwa
adalah apa? Akan mendapatkan surga. Dijamin oleh Allah dengan surga. Dijamin dengan ampunan. Dijamin dengan rahmatnya. Masya Allah. Dijamin dengan rahmatnya. Dijamin dengan ampunannya. Dijamin dengan surganya. Bisa dilihat surat 44 ayat 51. Ayat 51 sampai ayat 57. Itu tentang orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian surat 77 dalilnya surat 77 pada ayat yang ke-41 sampai 43. Surat 77 ayat 41 sampai ayat 43. Nah, inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang kemuliaan atau keutamaan orang-orang yang bertakwa. Itu habis pelajaran yang kedua. Dari pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga adalah tentang hakikatul haya. Hakikatul ghina. Hakikat dari sebuah kekayaan. Hakikat dari sebuah kekayaan, yaitu ghinan nafas. Ghinan nafas, kaya akan hatinya. Makanya tadi hadisnya pripun? Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa dan yang kaya. Nah, berarti apa? Dhewe sing miskin iki mboten katut. Nah, yang dimaksud Allah mencintai yang kaya di situ adalah apa? Ghinan nafas. Ghinan nafas. Kaya akan hatinya. Kaya akan hatinya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil ardi. Ya. Yang dinamakan kaya itu bukan banyaknya harta. Ya. Duitnya beratus-ratus juta. Bukan itu yang dikatakan kaya. Bukan itu yang dikatakan kaya. Ya. Laisal ghina an kathratil ard. Hakikat kekayaan itu bukan banyaknya harta, akan tetapi al-ghina ghinan nafas. Hakikat kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Gampangan ngeten lho, Pak. Gampangan ngeten. Ini kita bicara tentang infak dan sedekah. Apa nek wong duwite akeh niku sedekah mesti akeh? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Apa nek wong duwite akeh iku mesti infake akeh? Jawabnya apa? Ora. Sampeyan kok ragu-ragu ya? Ora jawabnya. Dan apakah kalau orang miskin, orang yang hidup mungkin pas-pasan, yang kita pandang pas-pasan, itu sedekahnya pasti sedikit? Jawabnya apa? Ora. Kan sering tak ceritani di sini toh. Ada Ikhwan Sidoarjo itu. Enggak kaya, orang mengatakan enggak kaya, enggak punya mobil kok. Mobil enggak punya dia. Tapi kalau udah infak itu Pak, terakhir kemarin saya ngambil kotak infak itu di rumah beliau untuk al-um itu 4 juta. Satu kotak di rumah beliau itu ada sekarang itu 6 kotak infak itu.
Nah, ayo. Ini kita darani apa? Sugih apa melarat ini? Sugih. Sugih apa nih? Atine. Nah, lah sing duwite akeh, kerjane wis mapan, gajine ya wis akeh, mak luwah luwe. Titipi kotak infak telu ae ambakane mengkos-mengkos Senin Kemis. Ora wani nrimo kotak infak maneh. Nggih mboten. Wedi amit-amit kotak infak iku. Lah niki kerja mboten kerja nggih. Lah napa istilahnya ya wis Allah kasih rezeki. Mboten kerja tetap gaji tetap nggih mboten wonten piyambak ini. Jadi berturut-turut 2-3 hari itu saya pertama ngambil uang infak buat rumah Quran ditarik itu 4 juta berapa kemarin itu. Terus sekalian diambil Ustaz kotain masjidnya jadi. Dari kotak masjid itu dia punya 2 untuk masjid nih Pak. Dan masjid ini diniatkan untuk jariah untuk orang tuanya. Masya Allah. Setiap hari Pak. Jadi kita bongkar masjidnya itu 4 juta gian. Ya Allah. Jadi piro pisan? Ngono. Udah biasa. Karena kadang-kadang ku lembek sam niku menang penampilan. Menang penampilan. Jadi penampilan ini kayak wong sugih. Ning atine Nah, saestu Pak. Orangnya itu Masya Allah. Saya itu beberapa kali ngikuti. Bukan pengusaha, bukan. Ya itu tadi kita katakan pas-pasan. Tapi Allah kasih berkah tadi. Saya katakan ini mungkin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita itu dengan teman-teman yayasan kalau pas ketemu beliau kalau datang nih gus bungkus nasi berapa 50 bungkus ya piyambak iki ambak singgang bayari ngoten niku. Saya nurut apa ngingu toyol ngono. Masa ngingu toyol. Yang jelas apa? Yang jelas ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafas. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta. Bukan. Akan tetapi apa? Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan dan itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pengertiannya ghina nafas kekayaan jiwa itu apa pengertiannya? Pengertiannya sebagaimana hadis Nabi SAW yang dinasihatkan kepada sahabat Abu Hurairah. Sebagaimana nasihat Nabi kepada Abu Hurairah. Apa kata beliau? Wardo bima qasamallah. Nah, ini carane. Wardo bima qasamallah. Hai Abu Hurairah, hendaknya engkau ridho. Hendaknya engkau ridho bima qasamallahu lak dengan apa yang Allah bagikan kepadamu. Kamu ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Puas dengan pemberian Allah. Berapapun pemberian Allah, kamu merasa puas dengan pemberian itu. Apa kata Nabi? Takun agnan nas. Takun agnan nas. Kalau kamu bisa merasa ridho dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Kamu merasa cukup. Kamu merasa puas dengan apa yang Allah rezekikan kepadamu. Maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya di antara manusia. Loh ini kekayaan yang sebenar-benarnya itu. Tidak takut dengan kemiskinan. Hatinya murah. Ya Allah. Karena dia punya prinsip Pak. Karena dia punya prinsip. Apa yang sudah saya keluarkan itu tidak hilang sia-sia. Itu yang menjadikan dia termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun berada. Ya, selalu berbuat kebaikan dimanapun berada. Insya Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sampai di sini kajian kita sampai pelajaran yang keberapa? Yang ketiga. Tinggal 2 kita lanjutkan ya. Tinggal 2 pelajaran. Nanggung. Betul apa? Lanjut.
Berarti nggak loro ya, Pak? Pun. Pelajaran yang keempat, salah satu sifat yang mulia yang dengan sifat itu seseorang dicintai oleh Allah. Saya ulangi, salah satu sifat yang mulia yang dengan sifat itu seseorang dicintai oleh Allah. Dengan sifatnya itu seseorang dicintai oleh Allah. Sifat apa itu? Al-khafiyyu. Al-khafiyyu. Napa sifat al-khafiyyu itu? Sifat al-khafiyyu itu orang yang tidak haus penghormatan. Orang yang tidak tertarik dengan ketenaran. Nggak tergila-gila dengan kehormatan. Ya. Dia nggak tergila-gila. Nggak haus dengan ketenaran. Nah ini. Yaitu orang-orang yang menyembunyikan diri tentang kebaikan-kebaikannya. Dia orang-orang yang menyembunyikan diri tentang kebaikan-kebaikannya. Nah, maka orang tersebut masuk di dalam salah satu dari 7 golongan manusia yang dimuliakan Allah pada hari kiamat. Dengan sifatnya itu, dia menjadi salah satu golongan, salah satu dari 7 golongan yang dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat. Siapa? Rajulun dzakarallahu khalian. Seorang yang berzikir kepada Allah di kesunyian, di malam yang sunyi, di malam yang sepi, di saat semua orang sedang terlelap dalam tidurnya, dia bangun berzikir kepada Allah sendirian. Setelah itu fafadat ainahu, dan mengalir air matanya. Nah, itu yang insya Allah air mata ikhlas, air mata kejujuran. Itu yang menyebabkan orang itu dimuliakan oleh Allah. Ikhlas. Ini tangisan-tangisan yang dimuliakan Allah. Ini. Makanya kula mbek sampean niku gak usah balak-balik selfie. Ya. Bendina untuk kirim apa jenenge? Status. Apa ae. Status mau apa? Janda, ngono lho. Status kok apir. Rata-rata status orang masang itu kan di tempat-tempat yang apa istilahnya? Tempat hiburan, warung ternama. Ini pasang status. Sekali waktu masang status itu iringannya kuburan, ngono lho. Warung, rumah makan, hotel. Liyane sing ono manfaate ngoten lho. Liyane sing ono manfaate. Dan jangan disibukkan dengan disibukkan dengan hal seperti itu. Jangan terlalu disibukkan dengan hal yang demikian itu. Ya. Ya, saya termasuk bersyukur dengan istri saya itu gak pinter status, tapi jelas statusnya. Gak pinter, belas ngoten ngerti. Saya masuk mendalami ngoten niku. Sama gak tuh status, duwe, lakukan istrimu katanya. Oh iya lali aku. Ya jangan disibukkan dengan kok kalau status, tiap hari masang status, gak kesel lah sampean. Liane sih ana manfaate, ngoten sih ana manfaate lah. Ya. Eman. Enggak usah ya.
Bon, yang terakhir hadis ini memberikan dorongan. Hadis tersebut memberikan dorongan agar setiap muslim berusaha. Hadis ini memberikan dorongan agar setiap muslim berusaha dengan optimal, dengan sungguh-sungguh untuk memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya. Anjuran, dorongan agar setiap muslim berusaha secara optimal untuk memiliki sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhris ala ma yanfa'uk. Ikhris ala ma yanfa'uk. Apa? Bekerja keraslah kamu untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Bekerja keraslah, berusahalah yang keras untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas kajian kita.